Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في آيات أخرى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta. Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa hidup dalam bulan yang suci ini. Bahkan sampai subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan peluang untuk melangkahkan kaki beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat gemar untuk beribadah, seorang nabi yang sangat gemar untuk berkurban setiap hari raya Aidil Adha. Beliau senantiasa mengeluarkan hartanya untuk berkurban di jalan Allah yang patut kita tiru dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati imam syekh masjid, guru kita bersama, panitia pembangunan, pengurus masjid, jamaah sidang solat subuh Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Alhamdulillah atas izin Allah kita sudah memenuhi undangannya Allah dalam waktu yang sangat baik, yaitu subuh Jumat yang dilaksanakan solat berjamaah di dalamnya. Itu merupakan waktu yang sangat baik untuk kita melaksanakan solat dan ibadah terbaik dalam perspektifnya Allah. Hamba Allah orang syi'ilun adun ado yang lentuan pemulia. Islam ini sangat identik dengan perjuangan dan pengorbanan. Kalau kita mau menganalisa, maka akan terdapat kalimat yang disampaikan tadinya. Dari semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia, Islam ini tidak pernah memberikan kelepasan terhadap seseorang ataupun membebaskan terhadap seseorang penganut agama Islam untuk tidak gemar berkorban dan berjuang di jalan Allah. Dalam Islam ada sebuah ibadah yang namanya khitan, baik laki-laki dan perempuan, lebih spesifiknya kepada laki-laki. Kala menjelang akil balik, dari semenjak Nabi Allah Adam, Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Muhammad penutup segala nabi-nabi, diperintahkan sebuah ibadah yaitu khitan untuk menunjukkan legalitas kita sebagai umat Islam. Sampai hari ini, sampai detik ini,
Tidak ada satu manusia pun yang berdiri di tengah lapangan yang tunjuk tangan dan protes kepada orang tuanya, "Mak, saya tidak mau dikhitan. Ayah, saya tidak mau disunat." Tidak ada orang yang berkata demikian. Artinya Islam mengajarkan kepada umatnya, kalau menjelang akil balik, alirkan darahmu untuk Islam, untuk membuktikan bahawa engkau adalah pejuangnya, untuk membuktikan bahawa engkau siap mati untuknya, untuk menunjukkan bahawa engkau rela melakukan apapun demi Islam, agama yang kita cintai. Walaupun ditimpa dengan rasa sakit, walaupun harus kita alirkan darah, walaupun hilang sebahagian anggota tubuh kita, namun tidak ada satu manusia pun sampai detik ini yang protes, "Kami jangan dikhitan, kami jangan disunat." Kalau diperintahkan untuk khitan, semuanya kita rida dan rela untuk melakukan ibadah tersebut. Implisit dari ibadah tersebut, implisit dari aktivitas tersebut, wahai pemuda muslim, korbankan sedikit darahmu untuk Islam, maka kita semua siap untuk berkorban demi Islam, agama yang kita cintai. Pertama dididik oleh Islam adalah berkorban kala menjelang akil balik dengan mengalirkan darah kita. Kita pun siap hamba Allah. Masa Nabi-Nabi zaman, masa orang-orang tua kita dulunya, kalau kita tanyakan bagaimana sejarah dan cerita khitan itu, kalau diceritakan kepada kita, kita akan merasa ngeri. Kenapa? Saking ngerinya khitan-khitan pada zaman terdahulu. Sekarang makin perubahan zaman, makin mangat khitan dan pesunat anak mit. Tapi dulunya mereka menahan rasa sakit yang luar biasa, tapi tidak mengeluh. Kenapa? Pesan Islam, korbankan, alirkan darahmu, maka siap pemuda Islam ini untuk berkorban demi Islam. Seolah-olah Islam mengajarkan kepada kita dan berkata, kalau Islam itu membutuhkan tenagamu untuk kemajuannya, korbankan tenagamu untuk Islam. Kalau Islam itu membutuhkan keringatmu, alirkan keringatmu tanpa sungkan-sungkan. Kalau Islam itu membutuhkan pemikiranmu untuk kontribusimu, untuk kemajuannya, berikan dedikasimu untuk Islam, agama yang kita cintai. Bahkan suatu waktu hamba Allah, siapa tahu kita akan berhadapan. Islam itu membutuhkan nyawamu, Islam itu membutuhkan tenagamu, Islam itu membutuhkan keringatmu dan darahmu. Kita akan siap mati demi Islam, agama yang kita cintai. Maka diajarkan oleh Islam yang pertama sekali adalah harus rela berkorban dan berjuang untuk Islam, agama yang kita cintai. Diawali dari mengucap dua syahadah, harus kita korbankan segala hal. Kita tinggalkan kemusyrikan. Kalau orang-orang yang mu'allaf itu meninggalkan segala ikhlas, berkorban untuk komitmen dan konsisten mengucap dua kalimah syahadah. Yang selanjutnya ibadah solat. Kita korbankan waktu. Kita dari rumah kita berangkat untuk beribadah solat subuh ke masjid. Sedang kita berada dalam kelelapan tidur, kita korbankan keistimewaan tersebut. Kita korbankan kelelapan tidur tersebut. Kita korbankan kemewahan tersebut untuk melangkahkan kaki beribadah kepada Allah. Solat merupakan ibadah perjuangan. Zakat, kalau disebutkan solat identik dan sering disebutkan zakat. Zakat itu merupakan ibadah perjuangan. Bagaimana tidak? Dari semenjak kita tidak ada harta, bagaimana kehidupan umat-umat terdahulu pada zaman Nabi, yang mereka mengembala kambing. Saat kambingnya, saat binatangnya, hewan ternaknya sudah cukup kotanya, maka akan dikeluarkan untuk zakat fi sabilillah. Zakat itu merupakan pengorbanan di jalan Allah. Yang selanjutnya ibadah puasa yang sudah kita lakukan sebulan yang lalu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, memberikan kontribusi, mengorbankan waktu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka puasa itu juga ibadah perjuangan dan pengorbanan. Haji hamba Allah, dari semenjak kita mengorbankan harta, kita tidak punya harta.
Kita beli tiket untuk berangkat ke Baitullah, mengorbankan harta di jalan Allah, mengorbankan waktu. Dulunya sampai 3 bulan orang berangkat untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sekarang sebulan, ada yang 40 hari mengorbankan waktunya, meninggalkan aktivitas rutinitas dalam kehidupannya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka haji itu ibadah perjuangan. Implisitnya, kesimpulannya, kalau kita sudah ridha untuk berada dalam agama Islam, artinya marilah sama-sama kita cinta untuk berkorban di jalan Allah. Ustaz, kalau berbicara pengorbanan dan perjuangan, ada tidak kaitannya dengan hari raya Aidil Adha yang akan kita hadapi beberapa waktu mendatang? Sangat besar kaitannya antara ibadah kurban, antara korban dan perjuangan mengorbankan harta dengan ibadah yang kita laksanakan pada hari raya Aidil Adha nantinya. Kenapa disampaikan terlalu cepat Ustaz? Karena kurban itu perlu persiapan. Masih ada waktunya, masih panjang deadline-nya untuk kita berikan harta terbaik kita. Walaupun sekarang kita sedang ditimpa dengan satu musibah, yaitu banyaknya binatang-binatang yang diserang dengan virus. Kita doakan semoga di tempat kita binatang-binatang yang sudah kita persiapkan untuk kita korban di hari raya Aidil Adha nantinya akan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai musibah tersebut menjadi alasan untuk kita tidak berkurban pada hari raya Aidil Adha ini, hamba Allah. Man kana lahu sa'ah falam yudhi. Orang-orang yang sudah punya kelapangan, kecukupan, ke Medan tiap minggu, ke Jakarta tiap bulan, setiap tahunnya pasti selalu umrah. Triwulan mereka melakukan ibadah umrah, setiap tahunnya haji, tetapi tidak mau melaksanakan falam yudhi, tidak berkurban pada hari raya Aidil Adha. Ada beberapa pendapat dan beberapa hadis. Yang pertama, diucapkan oleh Nabi tidak sempurna imannya. Bahkan ada dalam sebuah pendapat, kharaja minad dunya bighairi syahadah, akan keluar dari kehidupan dunia ini dengan tidak bisa mengucapkan kalimah syahadah. Kenapa? Karena kurban itu sangat besar manfaatnya, hamba Allah. Ada anak-anak yatim yang terlunta-lunta di sudut kehidupan kita, yang tidak tahu kemana memanggil ayahnya, yang tidak tahu kemana mencari sesuap nasinya, yang tidak tahu di mana mencari daging megangnya. Tapi dengan ada kurban pada hari raya Aidil Adha, terbantu mereka sehingga diantarkan daging kurban ke rumahnya. Maka sangat banyak kelebihan dari kurban itu, hamba Allah. Ingat lun sabuh kisah. Na urang pengembala kambing, jaga kamenggop, punya bahasa gedanya. Hana harta, gerabi-rabi kamenggop nyebut. Tapi karena termotivasi, beliau melihat gurunya sering kurban, walaupun beliau seorang yang sudah tua renta, tidak punya harta, setiap harinya diberikan upah, ujrah kalau bahasa kita. Kemana beliau alokasikan upah dan ujrah tersebut? Dikumpulkan untuk dikeluarkan satu binatang kurban pada raya Aidil Adha. Artinya apa? Orang yang keterbatasan ekonomi saja kalau punya minat akan mampu berkurban di hari raya Aidil Adha. Tengku ilon cukup le harta. Sangat banyak kelebihan yang saya miliki dalam kehidupan ini, tapi tidak pernah tergerak hati saya untuk berkurban. Ingat, harta itu belum sempurna kita beri kalau tidak kita kurban pada hari raya Aidil Adha. Nabi Muhammad urang Syi'lun dalam sebuah riwayat beliau berkurban sampai 100 kibas. Beberapa puluhannya, hampir mendekati ratusan beliau sembelih dengan sendirinya. Hana urang lain tidro geti kurban. Saat menjelang hampir dekat dengan jumlah 100, saat itu baru dibantu beliau oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi itu penderma, Nabi itu sangat loyal, Nabi itu sangat gemar untuk memberi dan berinfak di jalan Allah. Maka kita yang berada di bawah masjid ini, marilah kita antusias
dan meningkatkan kualitas ibadah kita sembari memposisikan diri kita untuk berkurban pada hari raya Aidil Adha ini. Siapa tahu kelak kita tidak punya kesempatan untuk berkurban, maka marilah sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh imam tadinya setelah sujud tilawah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Dicantumkan, difirmankan oleh Allah dengan sigat amar, artinya dianjurkan dan diprioritaskan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban lebih-lebih dalam hari raya Aidil Adha nantinya. Ustaz, pernah kelebihan man terhadap kurban yang kita sembelih? Ada dalam sebuah matan kitab yang kami baca. Di yaumil qiyamah, kalau kita dibangkitkan oleh Allah nantinya, akan ada sebuah kendaraan binatang yang berdiri tegak di dekat kita, di dekat kuburan kita, di dekat tempat kita dibangkitkan oleh Allah. Setelah ditiupkan sangkakala, dibangkitkan kita oleh Allah. Kala itu sudah ada seekor binatang tunggangan kendaraan yang berdiri tegak di dekat kita, hamba Allah. Kala itu kita berkata, man anta, siapa engkau? Ma ra'aitu ahsanu minka fid dunya, tidak pernah aku lihat engkau sebaik ini dalam kehidupanku masa di dunia dulunya. Binatang tersebut menjawab, man ana, siapa aku? Dengan penuh rasa kaget. Siapa aku? Ditanyakan oleh binatang tersebut. Ana korbanuka, aku ini merupakan korbanmu. Alladzi qarrabtani fi yaumi Aidil Adha, yang engkau sembelih pada hari raya Aidil Adha. Irkab 'ala dhahri, naiklah di atas punggungku. Kita akan menyeberang panasnya padang mahsyar, hamba Allah. Kini bayangkan, tidak ada kendaraan, tidak ada Innova, tidak ada Avanza, tidak ada Pajero Sport, tidak ada kendaraan roda 2, tidak ada kendaraan roda 4. Yang ada hanyalah sebuah tunggangan yang dihadirkan oleh Allah. Dari mana? Dari pahala kurban yang kita lakukan pada hari raya Aidil Adha. Memang nampak ini sunnah muakkad, tetapi hasilnya, pahalanya yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa, hamba Allah. Saat itu mentari di atas, matahari di atas kepala kita hanya satu zira', hanya satu jengkal, tetapi mampu dihalau oleh sebuah kendaraan yang mempercepat gerak kita untuk melewati panasnya padang mahsyar, yaitu ibadah kurban. Maka marilah, kalau kita memiliki harta, nah harta ada yang ronyong, nama yang kata kubah, tacok bacut, tajuk buat tempat panitia nyolong dengar bendahara kurban adalah Tengku Ismail. Coba hadirkan harta terbaikmu untuk panitia kurban. InsyaAllah pada hari raya Aidil Adha ini akan tercantum nama kita sebagai ahli kurban nantinya, hamba Allah. Peaman kurbannya nurung syi'lun. Kurban itu ma yudbahu minan ni'am fi yaumi Aidil Adha taqarruban ilallah. Sesuatu yang kita sembelihkan minan ni'am dari kategori hewan ternak. Ni'am itu tidak termasuk unggas, karena termasuk manuk, karena termasuk itik dan lain sebagainya. Itanya mugai manuk kadang-kala, itanya mugai itik kadang-kala. Tanda kurban tidak sah. Karena ni'am itu hewan ternak, bahasa gedanya binatang yang melungkir rumsi'lun. Minan ni'am yudbahu fi yaumi Aidil Adha, yang kita sembelih pada hari raya Aidil Adha. Nyo karab tu raya Aidil Adha, ada Zulqa'dah. Sebelum sampai hari raya Aidil Adha, kita ada melakukan walimatul urs untuk anak kita. Kita sembelih sebuah binatang yang termasuk dalam kategori ni'am. Apakah itu termasuk dalam kurban? Tidak. Kenapa? Karena bukan penyembelihan yang kita lakukan pada hari raya Aidil Adha. Le raya pun le semayang Aid kita lakukan sembelih, itulah yang termasuk dalam kurban yang kita laksanakan pada hari raya Aidil Adha. Tujuannya untuk apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam harus gemar bersedekah, berinfak dan berkurban. Kenapa dengku? Dari ubud igdanya ke perno. Bo jaga
Ibadah wajib dalam salah satu rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Zakat itu adalah bersedekah. Zakat itu merupakan sedekah wajib yang diibaratkan dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah ayat surah Al-Munafikun ayat 10, Allah menegaskan bahawa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba Allah umat Muhammad, anfiqu, berinfaklah di jalan Allah terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Akan datang suatu masa nantinya di mana tubuh kita akan terpisah dengan yang namanya nyawa, berjumpa dengan kematian. Saat itu kita akan berkata kepada Tuhan, kepada Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tidak mempercepat kematian saya, memperjumpakan saya dengan kematian, memisahkan saya dengan kehidupan dunia ini, fa asaddaqa wa akum minas salihin, pastilah aku akan bersedekah dan termasuklah saya dalam kategori orang-orang yang saleh. Kapan ikut itu kita berkata? Saat kita sudah mati dan meninggal dunia. Itu penyesalan yang disampaikan oleh Allah kepada kita bahawa akan ada orang-orang yang menyesal. Kenapa? Karena masa hidup dalam dunia tidak mau berinfak di jalan Allah terhadap harta yang diberikan oleh Allah. Hanapa kerit gedanya? Sa'labah, sidra orang yang dimurkakan oleh Nabi dan tidak indah kehidupan beliau. Kenapa? Watai jamun gasian gejak ge doa zikir ijak kerung ibadah dengan perumok. Wateli semayang langsung suahwo. Watanya ge doa apa Nabi, ya Rasulullah, nama doa kelung kepa salah benar harta lun. Kameng lun nama doa ya Rasulullah bela. Menyakala ente akan mampu lungbuh jaket, menyakala akan mampu lunjuk berjalan rawan, menyakala ente akan lun infak di jalan Allah. Tapi kalau beliau diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, saat harta binatang beliau makin hari makin banyak sampai kapasitas untuk mengeluarkan zakat, apa yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang ingin mengambil zakat? Beliau sampaikan, ini hartaku tidak ada nyangkut pautnya dengan agama Allah. Dulunya sebelum beliau punya harta, ya Rasulullah, doakan kepada saya untuk diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan harta, diberikan binatang, hewan ternak yang melimpah ruah, didoakan oleh Nabi, diijabah oleh Allah. Kalau harta itu diberikan oleh Allah, hilanglah kehidupan agama, hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Dan itu mayoritas yang dipraktikkan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Nusantara, di Aceh, bahkan di tempat kita hamba Allah di wilayah Kota Luk Semawe. Berapa banyak orang-orang yang dulunya bersimbah peluh, miskin, berada di bawah kecukupan, tapi setelah beliau dirubah hidupnya oleh Allah, diberikan keluasan, saat itu lupa terhadap tanggung jawab, lupa terhadap hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tampai lagi danyo yang na di bawah masjidnya jud ke urang kaya-kaya kriat. Maka uronyo suboknyo saya mengajak lun tuan urang si lun termotivasi dari cerita urang bunuh sehingga saya daftarkan diri untuk menjadi sebagai salah seorang yang berkorban walaupun belum kita tahu dari mana kita ambil uangnya. Artinya kalau punya minat pasti Allah akan memberikan kesempatan untuk kita berkorban. Siapa tahu tahun depan kita tidak bisa hidup dan tidak punya kesempatan untuk berkorban. Maka dalam urus raya Aidil Adha nya mentang panjang, mentang nasi bulan tu, tepatnya bulan 7, awal bulan 7 akan urus raya tu, mentang nawate lagi danyo untuk takubah harta ada bacut-bacut, kita korban, kita infak, kita berikan, kita sembeli pada hari raya Aidil Adha nantinya, yang mana akan menjadi tunggangan kepada kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bandum ketanyo akan mampu berkorban. Yang terakhir, kalau ingin menyembelih pada hari raya Aidil Adha, pilihlah anggota keluarga, pimpinan keluargamu. Kalau dalam keluarga yaitu seorang ayah, nah promo, maka begesi oleh tidro suami kepada anak-anaknya, kepada istrinya, semuanya akan sampai pahalanya.
Kalau cuma korbannya satu, maka lebih hebat gesia lilako bandum akan merempok pahala urun syilun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Waktulah yang membatasi kita pada subuh yang berbahagia ini. Insya-Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.